Mulai kerja dari Januari tanggal 1 2011. Udah lama berarti. Ya sekitar hampir 11-12 tahun lah. 12 tahun gila. Pengalaman di sana baru ya. Yang namanya rasa takut, suasana di rumah sakit bisa ngebayangin. Wah, seperti biasa kan orang-orang. Beberapa kali dan sampai yang kemarin terakhir tuh, sampai ada yang suara ketawa tuh. Ketawa. Kira-kira kayak gimana sih? Kalau pertama pengalaman pertama baru masuk kerja 5 bulan, sempet dikagetkan sama bukan sesosok ya, bayangan warna hitam, jangkung besar. Oh berarti tinggi besar. Kebetulan tuh di ruangan saya tuh dulu di tempat kerja tuh si dindingnya tuh dicat itu warna putih. Bayangkan warna putih ketemu hitam. Kalah. Jadi bukan transparan lagi ya. Bukan transparan, tapi emang ngelihat jelas. Tapi semua orang, 3 orang ngelihat jelas pas itu. Yang jelas itu gudang itu dikunci. Yang jelas gudang itu Pak. Gudang itu dikunci. Dia ngejawab, udah biasa. Udah biasa. Gila. Itu baru satu katanya. Dia tuh di dalam kamar mandi tuh ada yang lewat binatang kelabang. Kaki seribu. Kaki seribu. Kalau kata orang Sunda mati tinggi lah. Tinggi bahasa Sunda. Kaki seribu. Kaki seribu. Terus segede inilah, kurang lebih ya segede telunjuk. Agak panjang dikit. Mungkin dia takut atau gimana ya. Dia masih dimatiin nih, diinjak. Si kaki seribu itu Diinjak kaki seribu. Saya marah sama anak ini karena dia udah mati ngebunuh anak saya. Percaya enggak? Anak. Oh berarti si kaki. Halo brother and everybody, welcome to GRS. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Jerry Setiawan di channel ini tentunya. So, seperti biasa, di video kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari daerah Purwakarta juga. So kalau gitu tanpa banyak basa-basi kita langsung kenalan sama seseorang tersebut. Oke, di sini kita kedatangan narasumber. Bisa dikasih tahu namanya? Perkenalkan, nama saya Ian Agustia. Kalau boleh tahu Pak Ian ini berprofesi sebagai apa? Di sini saya berprofesi sebagai karyawan ya. Karyawan di salah satu rumah sakit. Oh, di salah satu rumah sakit. Ya, di daerah Purwakarta juga. daerah. Maaf nggak bisa disebutin ya rumah sakit ya. Oke, boleh. Di bagiannya bagian gizi. Bagian gizi. Oh, berarti seperti makanan gitu. Ya, kebetulan saya di bagian gizinya, di bagian produksi yang mengolah dan memproses makanan buat pasien. Oh, kayak masak. Ya, mungkin kalau bahasa gaulnya cook atau koki lah. Ya. Seperti itu. Oke Pak Ian, kalau gitu kira-kira udah berapa lama sih kerja di bagian cook menjadi karyawan rumah sakit? Ya, kalau mulai kerja ya di rumah sakit ya terutama di rumah sakit juga, tapi bukannya honor atau jadi PNS-nya. Tapi di rumah sakit itu dia tuh memasukkan atau menggunakan jasa catering buat penyuplai makanan buat pasien. Semacam kayak pihak ketiga. Ya, seperti itu. Saya di sana mulai kerja dari Januari tanggal 1 2011. Udah lama berarti. Ya sekitar hampir 11-12 tahun lah. 12 tahun gila. Pengalaman di sana mantap. Kira-kira terus dari horor apa sih yang pernah Pak Ian alamin mungkin sekarang masih kerja juga kan? Masih kerja.
Wah, kayaknya banyak nih true story horor yang pernah beliau alami. Kira-kira true story horor apa yang pernah Pak Ian alamin sih selama masih kerja di rumah sakit? Di tempat kerja berarti ya, Iya. bukan di luar. Ya, mending di tempat kerja dulu aja dah. Pertama di Januari 2011 saya masuk kerja ke sana, masih baru ya. Yang namanya rasa takut, suasana di rumah sakit bisa ngebayangin Wah, seperti biasa kan Seperti biasa. orang-orang pada umumnya. ya. Pertamanya dari itu saya juga baru tahu tuh kan 2011 tuh, apalagi shiftnya tuh ada dua, shift pagi Shift pagi sama shift siang. sama dan siang. Kalau shift pagi kan Dari jam berapa tuh kalau ya, shift pagi? dari shift pagi tuh biasanya di sana tuh sampai sekarang juga ya, bukan biasanya sampai sekarang juga, sama dari jam 3 pagi Jam 3 pagi. buat yang mengolah masakan, Gila. jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 ya. Ya, kalau shift siangnya dari jam 11 sampai jam 7:30, 8. Oh, itu buat shift siang ya. Ya. Kalau masalah pengalaman mulai dari horor, Horor. horor, Horor. horor, Horor ya. horor lah, itulah. Ya pokoknya itu. Sampai yang lucu pasti banyak ya. Apalagi dari Berarti udah lama juga. udah lama, sampai gonta-ganti teman juga ya sering. Sering. Tapi kalau yang cerita horor di sana ada beberapa kali ya, beberapa kali, dan sampai yang kemarin terakhir tuh sampai ada yang suara ketawa tuh, Ketawa. Tapi Kira-kira kayak gimana sih? kalau pertama pengalaman pertama baru masuk kerja 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan baru masuk kerja 5 bulan. Saya bagian pagi ditemenin sama teman saya 2 orang. 2 orang. Jadi kita tuh dari jam 3 tuh 3 orang. Saya tuh masuk bagian pagi jam 3 ya. Jam 3. Seperti biasa jam 3. Ya, suasana rumah sakit gimana? Masih takut. Di waktu itu sebenarnya udah nggak terlalu malam sih sebenarnya. Kalau udah jam 3 tuh kita udah Ya udah mau pagi ya. masuk ke pagi. Nah, kita tuh lagi persiapan buat apa namanya, pengolahan masakan buat pasien. Oh, buat pagi ya, makan Iya, pagi. buat makan pagi. Kita tuh sempet dikagetkan sama bukan sesosok ya, bayangan. Bayangan warna hitam, jangkung besar. Jangkung, oh berarti Tinggi besar. besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Kebetulan tuh di ruangan saya tuh dulu di tempat kerja tuh si dindingnya tuh dicat itu warna putih. Bayangkan, warna putih ketemu hitam. Gawat. Jadi bukan Ya. transparan lagi ya. Bukan transparan, tapi emang ngelihat jelas. Tapi semua orang, 3 orang ngelihat jelas. tapi sempet ngecek nggak sih? Nah, pertama gini, dia tuh masuk ya, mulai dari pintu. Dia tuh kalau orang mungkin lari ya, nggak tahu kalau makhluk halus itu disebutnya apa ya, atau terbang atau entah apa ya. Ya, melayang. Ya, melayang aja, set, masuk ke ruangan bagian penyimpanan. Dulu mah itu tuh gudang penyimpanan barang-barang yang nggak kepake lah kalau nggak salah. Gudang lah intinya. Gudang. Kita tuh 3 orang lihat semua. Pertama diam, Ya, nggak ada yang ngomong. Hmm. Terus saya duluan. Tadi tanya sama teman anak-anak, teman-teman, lihat yang lewat. Lihat tuh, lihat. Saya kejar aja, mastiin ya, takutnya orang. Saya kejar ke lokasi yang dia masuk ke gudang itu, walaupun takut. Diwani-wanikan, sudah nama diwani-wanikan. Lah, takutnya kan orang. Terus Takut sebenarnya Pak, sampai takut juga. Saya cek ke tempat itu, yang jelas itu apa namanya, gudang itu dikunci. Yang jelas gudang itu Pak. Gudang itu dikunci. Emang nggak pernah dibuka tuh? Ya paling dibuka kalau ada barang yang Oh, kalau apa namanya, butuh barang. kalau butuh barang atau barang yang nggak kepake pasti masuk di situ.
kunci, dan yang megang kuncinya juga baru datang itu jam 8. Jam 8. Iya, dia kan yang megangnya itu stockkeeper, bagian pengadaan barang. Iya, iya. Itu yang megang itu. Hmm. Cepet kaget saya juga. Terus pas posisi Pak Ian ngecek ke situ, kira-kira kayak gimana? Ya, yang jelas nggak kebuka ya pintunya ya, Hmm. cuman dorong aja nggak masuk. Ya pikiran saya mah mungkin aja itu mah hanya bayangan apalah. Mungkin bayangan dari luar. Nah, Atau gimana? setelah itu barulah pada datang anak-anak siang itu kan ada jam istirahatnya. Hmm. Saya sempat ngobrol sama orang rumah sakitnya juga yang PNS yang kerja di sana. Hmm. Saya bertanya, mungkin dia udah berapa tahun di sana yang sebutnya PNS yang bisa tinggal di sana. Ya udah lama lah. Ya, caranya kayak gitu juga yang bahwa di sini saya tadi pagi lihat ada bayangan hitam gitu ya. Dan kata orang rumah sakitnya juga yang udah lama di sana, dia ngejawab udah biasa. Anjing, udah biasa. Gila. Itu baru satu katanya, udah biasa itu. Jadi selama pas pertama kerja, baru pertama kerja udah ditampakin sosok bayangan. Kalau sosok bayangan baru itu, tapi kalau suara-suara itu jangan ditanya lah. Contohnya saya sempat ngeliat waktu itu bagian siang pulang jam 9 bagian malam 9 malam. bagian akhir. Udah biasalah prepare dulu ya. Ya, Prepare dulu. Saya ngelihat sapu lantai. Ya, buat nyapu lantai. Nyapu lantai kan. Dia tuh posisi tuh ini tembok nih. Ya. Itu sapu tuh kayak gini nih. Kalau dia jatuh kemungkinan kesenggol pasti jatuhnya tuh ke sini, Ke pinggir, ke kiri atau kanan. Nyamping, bener. Kiri atau kanan. Tapi itu yang aneh, dia tuh nyender, tapi jatuhnya ke depan. Kayak ada lempar. Cing capek pengen gua cing. Kadang ngelempar itu. Tapi posisi kan biasanya orang-orang kan kalau naruh sapu tuh kan nggak mungkin lurus kan. Nggak mungkin lurus, enggak. Pasti nyender juga. Nyender, kalau lurus pasti jatuh kiri kanan. Tapi ini posisi jatuhnya ke depan. Ke depan. Kalau suara apa kayak gitu, terus di tempat gudang yang barang itu terdengar jelas suara blender nyala. Padahal itu gudang dikunci. Cuma ada blender juga di sana. Ya belum dipakai dalam dus. Gila, sebelum bayangin blender ajaib. Asli ya. Gitu saat. Tapi nggak kepikiran kok, maksudnya di tempat emang angker apa gimana sih, Pak? Ya kepikiran juga sebelum kerja pertama masuk juga ya, pasti kayak gitu mah ya. Kalau sebutnya di rumah sakit juga ya udah nggak aneh, mungkin bagi pasti lain. sih. Tapi sekarang udah biasa, hanya pertamaan aja. Jadi posisi pas udah ngelihat bayangan itu, teman-teman nggak lari emang? Ya mau lari kemana, jalan pintu masuknya situ itu aja. Satu-satunya ke Lari untungnya laki-laki semua yang nggak ada, belum datang perempuan, karena perempuan ada di bagian yang masak tuh nggak ada perempuan. Lagian kan kalau lari yang masak takutnya yang gimana? celaka juga. Kayak gitu kan, kalau di tempat masak tuh takutnya ya ada tumpahan minyak, tuh licin. Benar. Jadi biasanya sebenarnya itu bukan setan yang bikin celaka mungkin ya. Ya mungkin kalau itu mah celaka ya olah sendiri, lakukan sendiri. Karena takut. Ya. Terus selain ngelihat bayangan sama suara-suara, hal horor apa lagi sih yang pernah Pak Ian alamin di tempat kerja? Tapi saya masih di lingkungan kerja ya. Kalau yang paling horor ini mah. Ini maaf buat teman-teman, sebenarnya horor, cuman Pak Ian ini nggak bisa nyebutin horor, jadinya horor, nggak apa-apa ya, mohon dimaklum. Darah Sundanya mungkin Ya, ada Sunda. Kelingit. nggak hilang. Terus Pak Ian? Yang paling serem ya, paling horor tuh
teman saya orang Bandung, Hmm. satu divisi sama saya di produksi juga, Masih diproduksi juga. masih di bagian masak. Dia tuh shift pagi bareng sama saya, Hmm. 3 orang, lebih saya 3 orang shift pagi ke jam 3. Dia tuh sekitar jam, kalau nggak 1:30 ya, Hmm. kalau nggak salah tuh habis sedikit, kalau nggak salah habis sudah adzan subuh, habis sudah adzan subuh, Habis. Oh. habis adzan subuh dia ke air, Hmm. pengen bahan besar. Hmm. Di dalam kamar mandi itu dia tuh buang air ya, nggak sengaja, mungkin dia takut atau apa, dia tuh di dalam kamar mandi itu ada yang lewat binatang kelabang kaki 1000. Hmm. Kaki 1000 Kalau kata orang Sunda mati tinggi lah. tinggi, bahasa Sunda Kaki nama 1000. kaki 1000 Terus segede inilah, kurang lebih ya segede telunjuk lah. telunjuk, Hmm. agak panjang dikit. Mungkin dia takut atau gimana ya, Hmm. dia masih dimatiin nih, diinjak Diinjak si kaki 1000 itu. diinjak kaki Hmm. 1000. Terus itu dia keluar, terus dia tuh nyerita sama kita juga, nyerita, Hmm. tadi waktu aku di kamar mandi ada kaki 1000 katanya. Hmm. Ya, mungkin geli Iya, lah. Hmm. saya takut, saya matiin aja, ya diinjak. Hmm. Saya juga udah ngomong, amit-amit enggak, belum Hmm. kita deket ya, Hmm. amit-amit enggak, wah bakal apa-apa gitu sama dia, binatang katanya. Hmm. Nah, pulanglah, waktunya kita tuh jam 12 siang tuh kita pulang. Saya juga lagi beneran, saya tuh main ke Mesan. Dia tuh emang orang Bandung kan tinggal di Mesan. Oh iya. Mesan, dia tinggal di Mesan, saya main ke sana. Percaya apa enggak ya terserah itu mah ya. Ini kejadian nyata, mungkin orang lain apa ya namanya, percaya atau enggak terserah, tapi saya ngalamin dan ngeliat, tergantung kalian juga ya ini mah. Dia langsung kerasukan, kesurupan. Posisi pas Payan masuk. Enggak, posisinya udah di Mesan, Hmm. udah di Mesan. Hmm. Posisinya udah di Mesan, langsung dia kerasukan. Udah pulang kerja dia kerasukan. Terus gimana? Rame lah, Hmm. tetangga pada datang ke Mesan nanya ada apa, Hmm. kenapa. Otomatis kalau kerasukan tuh biasanya sebelum berhubungan dengan orang pintar ya, Iya. kayak kiai, ustad, sama yang lain ya. Ya orang pintar Panggil lah. lah ya di sana Pak Ustad, nggak salah tuh panggil Pak Ustad di sana. Dia tuh nanya Pak Ustad tuh, kamu siapa? Dan dijawab sama teman saya, tapi suaranya asli bukan teman saya. Payan ngeliat jelas sendiri Saya udah di sana, posisinya. posisinya di sana. Hmm. Terus? Dijawab sama dia, tapi bukan suara dia, bukan suara teman. Hmm. Suaranya tuh berat. Hmm. Kalau apanya namanya, kalau bahasa Jawa ngegerum, berat tuh, Ngegerem lah. ngegerem, berat. Dia tuh ngomong, yang kerasukan itu, saya marah sama anak ini karena dia udah mati ngebunuh anak saya. Percaya apa enggak? Anak. Oh berarti si kaki. Percaya apa enggak? Hati-hati loh kalau kayak gitu, kalau ditemu di kamar mandi atau di mana, lebih baik jangan dibunuh lah, jangan dibunuh. Kalau bisa ya usir aja. Kalau emang tidak bahaya, kecuali kalau udah bahaya mungkin lah bisa dibunuh. Langsung dia ngomong gitu, dia sudah ngebunuh anak saya pengen ngebales. Terus Asli gimana tuh? banyak orang, teman saya juga beberapa orang di sana. Bayangin ya, serem bro. Sampai gitu tuh bangun tuh. Iya lah ini. Asli. Terus kata yang gimana ya? Si bapaknya itu yang nyari anaknya terus gimana?
Jadi dia pengen nyawa Mungkin orang tuanya ya. ya sebagai orang tuanya mungkin ya pengennya nyawa dibalas dengan nyawa. Ngomongnya kayak gitu. Tapi ya mungkin dengan berbagai upaya orang pintar, ustadz juga di sana juga ada, ya akhirnya mau nggak mau ya bisa diselamatkan, bisa sehat lagi, pulih lagi dia. Cuman dari pas dia sembuh sampai mungkin sampai sekarang ya mungkin dia mudah-mudahan masih ingat ya sama itu. Siapa kejadian. namanya kalau boleh disebutin? Namanya Ilham, Oh, Ilham nama orang Bandung. buat Ilham. Mungkin Gitu. pernah ingat, mungkin masih ingat. Ilham. Terus gimana? Dia tuh jadi kayak yang trauma, Trauma. nggak mau masuk kamar mandi yang di depan. Kamar mandi tempat kerja ada 2, ada yang di depan, ada yang di belakang. Posisinya dia masuk kamar mandi. Kamar mandi depan. Oh, yang depan. Tapi kalau emang kamar mandi perasaan ya ini mah, hanya hawa gitu ya, atau gimana ya bahasa Indonesia, Feelingnya lah. feeling emang kamar mandi depan lebih kerasanya beda, auranya lebih beda. Kamar mandi Tapi depan masih depan. satu ruangan kan? Satu ruangan ya mungkin luasnya sekitar 12 ke 8 atau ke 6 gitu ya, ruangan. Kamar mandi depan, kamar belakang. Jadi dia traumanya ke sana, dan kalau nemu yang kayak gitu kamar mandi juga dia udah nggak mau. Sampai teman-temannya juga yang dulu kalau ada nemu kayak gitu ya, wah binatangnya apa, dia juga agak dipikirin. Jadi mikir 2 kali. Pikir 2 kali. Tuh sampai ya apa namanya, saking dirasuki yang lucunya sampai ngompol aja gitu. Bayangin ada Sampai ngompol. ngompol, orang ini mas dirasukinya Yang dirasuki. sampai ngompol. Wah, Ilham sampai ngompol katanya. Sampai ngompol ya, sampai ngompol ya, ya jangan disebut ya kalau kamu yang jangan-jangan gitu. Iya.